Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan melakukan persekutuan doa pagi di saat ini bersama dengan seluruh jemaat GPIB Mupel Sumut Aceh. Mari kita boleh bersyukur ketika di pagi hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih bisa menikmati fajar mentari yang boleh bersinar di pagi hari ini oleh karena anugerah dan kasih Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Mari saya mengundang kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kasih-Nya yang besar, saat ini kita berkumpul bersama dalam madah kemuliaan Allah. Kita memuji kebesaran-Nya, kita meninggikan nama-Nya yang agung, karena besarlah kasih setia-Nya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Mari bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Saya mengajak kita semua untuk menaikkan sebuah pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, PKJ nomor 2, Mulia-mulia namanya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ketika di pagi hari ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung, oleh karena Engkau layak untuk kami puji dan kami muliakan. Kami bersyukur dan berterima kasih ketika di pagi hari ini nafas kehidupan Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau memberkati istirahat kami. Dan ketika di pagi hari ini kami boleh menikmati sinar matahari yang boleh menyapa kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap berkat dan anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Untuk itu Bapa, ketika di pagi hari ini kami datang sujud menyembah di hadirat-Mu yang Maha Kudus, dalam kerendahan hati kami, dalam ketulusan hati kami menaikkan ungkapan syukur kami menyatukan hati dan pikiran kami dan kerinduan kami untuk senantiasa menyapa Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kerinduan kami disapa selalu di dalam terang firman Tuhan,
Untuk itu Bapak, berkatilah rangkaian persekutuan doa di pagi hari ini GPIB Mupul Sumut Aceh. Berkati setiap kami yang boleh mengambil bagian di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa menyertai, memberkati setiap ibadah yang boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Dan kami mau menyerahkan ibadah ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah persekutuan doa di pagi hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama kembali memuji nama Tuhan di dalam Mazmur. Kita bersama membuka Mazmur pasal 71. Mazmur pasal 71 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Kita akan membaca secara silih berganti sebagaimana kita membaca Mazmur pujian bagi Allah. Mazmur pasal 71 ayat 12 hingga ayat yang ke-16 yang menyatakan, Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Demikianlah Mazmur pujian bagi kemuliaan nama Tuhan di surga. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Gita Bakti nomor 22. Gita Bakti nomor 22, Besar dan Ajaib. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama terlebih dahulu mempersiapkan pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat 31 Oktober 2020 dari Yeskiel pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Yeskiel pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam kerinduan kami untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman dan kebenaran, kami senantiasa membuka hati dan diri kami saat ini Bapa. Biarlah curahan kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan bersama di saat ini boleh kami mengerti, kami lakukan, dan
memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari, sehingga dalam setiap kehidupan kami sebagai gereja-gereja Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini, kami boleh berdampak membawa damai sejahtera Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk menikmati dan mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama membaca Yeskiel pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 yang menyatakan, "Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Yaazanya bin Azur dan Pelasa bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bahkan belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali, kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah hai anak manusia, maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan, kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak, dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya, dan kota inilah periuk, tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berebahan karena pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelakca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar, melakukan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Salam sehat di dalam Tuhan. Pertama-tama di pagi hari ini saya mengucapkan kepada kita seluruh jemaat GPIB, khususnya yang ada di Mupel Sumut Aceh, selamat ulang tahun GPIB Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang ke-72 tahun. Tepat di hari ini 31 Oktober 2020 GPIB berusia 72 tahun. Dan tema yang ada di dalam Sabda Bina Umat di pagi hari ini, tatanan gereja yang terus menerus diperbaharui. Bagaimana kemudian gereja GPIB khususnya hadir dalam kehidupan bangsa Indonesia yang kemudian terus menerus diperbarui sehingga berdampak di dalam kehidupan bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita bersama-sama melihat dan merenungkan pembacaan kita yang ada di dalam Yeskiel pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, berbicara masalah pemimpin-pemimpin Israel yang dihukum Tuhan. Bagaimana seorang pemimpin sangat berpengaruh di dalam kehidupan bangsa dan negara, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun seorang pemimpin sangat memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar.
kepada orang-orang yang dipimpinnya. Karena itulah salah satu tugas daripada seorang pemimpin, yaitu dapat mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya. Dan ketika kita menyadari bahwa ketika diri kita adalah seorang pemimpin, bagaimana kemudian kita dapat mempengaruhi orang-orang yang kita pimpin, tentunya pengaruh yang dapat muncul yang kita lakukan adalah ketika kita memberikan pengaruh yang positif. Kita memberikan pengaruh yang baik, sehingga orang-orang yang kita pimpin pun senantiasa boleh menjadi orang-orang yang baik. Tetapi ketika kita boleh melihat di ayat yang pertama saja, di situ dikatakan ada 25 orang. Mereka adalah pemimpin-pemimpin bangsa. Mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak melakukan kebijakan-kebijakan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, tidak mereka indahkan. Itu ada di ayat yang ke-12. Bahkan mereka melakukan peraturan-peraturan bangsa yang ada di sekitarnya. Tentunya ketika pada saat itu pemimpin tidak mengikuti ketetapan Tuhan, apalagi yang dipimpin adalah bangsa pilihan Allah, maka Allah murka terhadap para pemimpin-pemimpin Israel pada saat itu, dan Allah menghukum mereka. Disinilah Allah mau memperlihatkan, mau menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Dan di dalam dia mau menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan, di ayat yang ke-12 dikatakan, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan, bahwa engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa yang di sekitarmu. Maka Allah menghukum para pemimpin-pemimpin bangsa itu. Kita bisa melihat Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, baik keluarga, baik di gereja, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, bahkan bangsa dan negara, kita selalu senantiasa melihat figur sosok seorang pemimpin. Bagaimana kemudian seorang pemimpin memberikan kebijakan, memberikan aturan, mengarahkan setiap umatnya, setiap orang yang dipimpinnya untuk mengarah kepada suatu kebaikan. Untuk itu ketika kita menyadari bahwa diri kita saat ini adalah seorang pemimpin, marilah biarlah kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Khususnya ketika kemudian gereja GPIB yang hari ini genap 72 tahun, bagaimana kemudian pemimpin-pemimpin gereja khususnya GPIB boleh mencerminkan damai sejahtera Allah sebagai seorang pemimpin yang melayani, menjadi contoh dan teladan bagi seluruh jemaatnya. Dan ketika jemaat juga menjadi pemimpin di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, mereka juga membawa dampak damai sejahtera. Kalau itu yang boleh terjadi, maka bangsa dan negara kita Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Sehingga benarlah tema yang boleh diberikan di pagi hari ini, ketika tatanan gereja khususnya GPIB terus menerus diperbaharui. GPIB hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia, usia di 72 tahun. Pertanyaannya yang kemudian muncul, seberapa besar dampak yang boleh terjadi bagi bangsa kita ketika GPIB hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia? Dampak yang boleh terjadi di dalam GPIB tergantung daripada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika menjadi gereja-gereja Tuhan, ketika menjadi jemaat Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan, itulah yang kemudian akan berdampak di dalam kehidupan kita hari lepas hari, menjadi terang dan garam dunia, menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan. Untuk itu ketika di pagi hari ini kita boleh datang kepada Allah, wujud nyata diri kita sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan Tuhan, yang selalu mencari wajah Tuhan untuk senantiasa berseru, berserah dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, ketika di pagi hari ini mengawali setiap aktivitas kita di pagi hari ini, kita senantiasa boleh diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita boleh senantiasa terus menerus diperbarui dalam terang firman Tuhan, untuk terus menerus mengikuti ketetapan dan peraturan Tuhan yang tertuang di dalam firman-Nya.
maka hidup kita senantiasa berdampak di dalam kehidupan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat ulang tahun GPIB yang ke-72 tahun. Jadilah gereja yang terus menerus diperbarui. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebagai respon dari renungan yang boleh kita dengarkan bersama di pagi hari ini, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kitab Bakti 244. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa pagi kita di saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur dan berterima kasih ketika di pagi hari ini kami boleh disapa di dalam terang firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih, kami boleh diingatkan, kami boleh disapa, kami boleh dijamah di dalam terang firman Tuhan. Ketika Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami boleh hidup di dalam ketetapan dan peraturan Tuhan, untuk kami boleh hidup terus menerus diperbaharui sebagai gereja-gereja Tuhan, sehingga kami sebagai gereja Tuhan boleh berdampak di dalam kehidupan keluarga, persekutuan, bangsa dan negara, masyarakat dimanapun kami berada. Ketika kami menjadi seorang pemimpin, mampukan kami untuk memimpin dengan penuh sikap takut akan Tuhan. Kami senantiasa dapat mempengaruhi orang-orang yang kami pimpin di dalam terang firman Tuhan. Biarlah kami menjalani kepemimpinan kami dalam tugas tanggung jawab kami dengan penuh bijak dan hikmat daripada Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan senantiasa terpancar di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi contoh dan teladan dimanapun kami berada. Kami senantiasa rindu dan ingin selalu melakukan setiap ketetapan dan perintah-perintah Tuhan, karena kami yakin dan percaya damai sejahtera Tuhan senantiasa tercurah di dalam setiap kehidupan kami yang mengandalkan kuasa Tuhan, yang berseru dan berserah kepada Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih ketika di pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, tepat di hari ini Engkau berikan pertambahan usia bagi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. 72 tahun usia yang Tuhan boleh berikan dalam setiap gumul juang
kehadiran GPIB di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Mampukan kami Bapa sebagai gereja Tuhan, sebagai GPIB yang Tuhan telah utus hadir di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Mampukan kami untuk senantiasa dapat diperbarui terus-menerus di dalam Kristus, sehingga GPIB senantiasa berdampak di dalam kehidupan bangsa dan negara, membawa damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini. Berkati para pemimpin-pemimpin baik yang ada di Majelis Sinode, biarlah di dalam hikmat dan kasih Tuhan mereka senantiasa melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai pemimpin dengan penuh hikmat, ketetapan, dan peraturan daripadamu, sehingga kami pun sebagai umat-Mu, sebagai jemaat Tuhan, senantiasa kami boleh memancarkan damai sejahtera itu. Kehidupan kami berdampak pula di dalam keluarga, di dalam persekutuan kami, di tengah-tengah lingkungan masyarakat dimanapun kami berada. Berkati GPIB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berkati para pendeta, majelis, diaken, penatua, pelayan, pengurus pelkat, komisi-komisi yang ada, BPBJ, bahkan panitia-panitia yang ada, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hari ini kami boleh bersuka cita untuk pertambahan usia yang Tuhan boleh berikan. Berkati mupel-mupel yang ada di seluruh wilayah GPIB di Indonesia, khususnya GPIB Mupel Sumut Aceh. Berkati BP Mupel yang ada dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, Tuhan, yang senantiasa mencurahkan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap kebijakan, setiap kegiatan yang boleh kami lakukan di dalam kebersamaan Mupel Sumut Aceh, biarlah itu semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Berkati 14 jemaat yang tersebar di wilayah Mupel Sumut Aceh, baik pos Pelkes, Bajem yang ada, biarlah Tuhan senantiasa hadir untuk memberikan kami sukacita, semangat untuk terus kami menjalani pelayanan, persekutuan, dan kesaksian sebagai gereja hadir di tengah-tengah lingkungan masyarakat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap pelayanan yang boleh kami lakukan, baik secara daring maupun secara luring, dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan keterbatasan ini, tidak mematahkan semangat kami untuk terus bersekutu, melayani, dan bersaksi bagi Tuhan, sehingga gereja Protestan Indonesia bagian Barat benar-benar berdampak di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, di dalam kerajaan surga kami mau menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, jemaat Tuhan, baik yang boleh mengambil bagian di dalam persekutuan doa di pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa hadir menyertai kehidupan kami, memberkati kehidupan kami, memberkati kehidupan keluarga kami dalam setiap gumul juang yang kami boleh hadapi saat ini. Biarlah di dalam setiap gumul juang yang boleh kami hadapi, kami senantiasa dimampukan mengandalkan Tuhan. Kami dimampukan untuk bersandar dan berserah penuh di dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam tangan pengasihan-Mu lah kami beroleh kekuatan, di dalam tangan pengasihan-Mu lah kami beroleh damai sejahtera Tuhan. Berkati kehidupan keluarga kami, dalam hubungan suami dengan istri, dalam hubungan orang tua dengan anak. Berkati setiap anggota yang boleh ada di dalam kehidupan keluarga kami. Berkati setiap usaha dan pekerjaan yang boleh kami lakukan. Khususnya Bapa, kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini berdampak di dalam COVID-19. Mereka yang pada saat ini berjuang untuk mencari pekerjaan, mereka yang pada saat ini berjuang untuk memperoleh sesuap nasi. Bapa, biarlah di dalam seruan kami di pagi hari ini menyerahkan saudara-saudara kami. Tuhan boleh pakai setiap kami untuk dapat saling membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya.
Sehingga ketika mereka merasa kekurangan, Tuhan yang akan senantiasa mencukupkan segala sesuatunya. Karena kami yakin dan percaya burung di udara pun Engkau pelihara, terlebih kami anak-anak-Mu. Engkau yang senantiasa mengasihi kami. Mampukan kami untuk senantiasa berseru dan berserah, bersandar hanya kepada Bapa di surga. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh. Mereka yang terbaring sakit, Engkau jamah, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang mengangkat setiap penderitaan beban hidup. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Khususnya kami mau menyerahkan situasi dan kondisi penyebaran COVID-19, baik yang ada di bangsa kami, di seluruh dunia, khusus yang ada di wilayah Muples Sumut Aceh. Bapa, beri kami selalu hikmat, keteguhan hati dan kesabaran untuk menghadapi situasi dan kondisi yang berkepanjangan ini. Biarlah di dalam hikmat Tuhan kami senantiasa diberikan pengertian untuk terus tetap mematuhi setiap protokol kesehatan yang ada. Berkati pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat maupun daerah, dalam setiap kebijakan yang mereka boleh keluarkan. Kami yakin dan percaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Di dalam hikmat Tuhan mereka boleh mengeluarkan setiap kebijakan peraturan yang ada. Sehingga kami sebagai masyarakat bangsa dan negara kami Indonesia, kami boleh senantiasa menjadi warga negara yang taat dan patuh mengikuti protokol kesehatan yang ada. Khususnya Bapak, kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang pada sampai saat ini mereka boleh berada di ruangan isolasi, di dalam kesendirian. Biarlah Tuhan senantiasa hadir menghibur mereka, menopang mereka, menguatkan mereka, bahkan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa hadir, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dan hikmat daripadamu, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dengan penuh sikap takut akan Tuhan. Mereka boleh menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah lingkungan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini, esok dan seterusnya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terlebih Bapa, ketika di pagi hari ini, di hari ini, kami akan melanjutkan perjalanan ziarah kehidupan kami. Kami mau berserah penuh hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa syukur kami dan pengharapan kami. Dan inilah keberserahan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita nyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan oleh karena Dia yang adalah sumber berkat telah memberkati kita. Untuk itu jadilah saluran berkat bagi sesama. Bersama kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 299, bersyukur kepada Tuhan. Mengiringi kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan
Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Yesus, Engkaulah segala-galanya, dan terimalah ungkapan syukur kami umat-Mu. Ubahlah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa pengasih atas semua pemberian baik-Mu dalam hidup kami. Dan ajarilah kami untuk selalu berbagi dengan sesama kami, agar nama-Mu tetap dimuliakan di mana-mana. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 225. Gita Bakti 225, dari semula telah Kau tetapkan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kasih di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan menyertai dan memberkati kamu sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita saat teduh sejenak. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah persekutuan doa pagi GPIB Bungkul Sibut Aceh. Saya Pendeta Samuel Sugoto dari GPIB Jemaat Patmos Sabang mengucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.